Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Jika baik-baik, di sini aku akan membacakan untuk kalian kabar update-nya si Dia. Siapapun orang yang kamu pikirkan, aku harap kamu bisa fokus ke dalam lingkaran ungu di sini dan kita akan baca prediksinya. Aku akan kasih waktu kalian sekitar 10 detik dari sekarang. Fokusin orang, mukanya, wajahnya, senyumannya, semuanya ke energi yang ungu ini. Ya, ke putaran ungu ini. Anggap ini tarikan energi. Oke, kita jangan lama-lama, takut kuota kamu habis, ya kan? Tanggal-tanggal tua. Oh my god. Kita akan buka siapakah dia dan prediksinya bagaimana ya untuk kabar update-nya dia. Orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang, orang yang kamu dambakan. Kita lihat di sini ada kartu opening circle ya. Di sini aku melihat orang ini banyak sekali mendapatkan pelajaran. Dia sedang belajar atau ritual atau dia sedang memproteksi diri. Jadi orang ini akan banyak healing dan banyak sendiri, aku lihatnya teman-teman ya. Banyak healing dan banyak sendiri. Kemudian di sini aku melihatnya juga ada kartu mantra medicine. Orang ini mungkin sedang berkonsentrasi untuk menyembuhkan sesuatu. Ada penyakit mungkin yang dia sembuhkan, kemudian ada keluarga mungkin yang sakit ya, yang di sini dia concern banget untuk nemenin. Terus di sini aku melihat di sini dia itu sedang mencoba untuk menambahkan diri ya. Dia mencoba untuk dengan tenang menghadapi semua situasi ya, karena di sini kayaknya ada keluarga yang sakit sih aku dapatnya. Kemudian di sini aku melihat dia di sini berharap akan adanya namanya sebuah keajaiban ya. Orang ini bekerja 2 kali lipat dari biasanya untuk menunjukkan bahwa hey, ini sudah mau akhir tahun, aku nggak bisa kayak gini-gini aja, kayak gitu. Kalau dari sisi pekerjaan di sini dia mengharapkan adanya satu keberuntungan ya. Dan di sini dia udah banyak kayak nahan diri, nggak banyak sekali namanya dia mau ngurusin urusan orang atau dia di sini mau konfrontir sesuatu. Ini akan menjadi bulan tenang. Dibilangnya bulan-bulan yang santai sama dia ya. Dianya nggak mau banyak pikiran, nggak mau banyak, lebih ke pasrah, lebih ke spiritualnya tuh lebih dapat dan dia lebih pasrah gitu. Kita akan lihat lagi di sini gimana orang yang kamu pikirkan sekarang. Kabar dia, sebenarnya kabar dia kalau secara physically baik-baik aja ya. Dia lebih banyak jalan ya. Kemungkinan ya teman-teman ini berkendara ya. Kalau misalnya dia lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan, wirawiri sana sini yang super sibuk gitu loh. Dan aku melihat mungkin dia nggak pakai mobil, mungkin aja di sini ada beberapa yang mengharuskan dia itu sederhana. Dia mungkin mulai menggunakan angkutan umum ya. Terus di sini dia tuh punya hati yang baik. Intinya dia butuh perhatian kamu ya. Dia butuh diperhatikan. Kenapa? Karena di sini dia tuh punya perasaan yang sampai luber-luber gitu. Ya, kamu kalau lihat perasaan emosionalnya nih luber. Ibaratnya dia udah mau jadi orang yang kalem. Dia tahu di mana aku tuh dengan aku melakukan sesuatu yang aku suka, yang aku seneng, hasilnya akan jadi baik. Dan ini nanti akan berlaku ke kamu. Di sini kartu King of Cups, banyak penyesalan ya, perenungan penyesalan, ketidakpuasan dalam hidup. Tapi di sini dia nggak mau nyerah. Dia di sini akan berusaha untuk sebaik mungkin untuk mengantisipasi lagi. Kira-kira yang salah kemarin itu apa? Sekarang dia udah nggak pakai banyak bicara ya, dia lebih ke banyak aksi gitu loh. Kemudian di sini kartu Four of Cups ya, ada ketidakpastian. Dia bingung. Sempet dia tuh mikir, aku tuh harus bagaimana ke depannya hidup ini ya. Aku sendiri juga kalau tidak ada perubahan aku bingung, aku harus gimana, aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begitu. Masih banyak kayak hal-hal remeh-temeh terkait personal pribadi yang dia sebenarnya bisa, cuman kayak takut melangkah gitu loh. Dia mulai kayak skeptis percaya sama orang, dia mulai percaya diri sendiri. Dan mungkin ya, ini aku cuman bilang aja, mungkin beberapa teman itu
malah ngejerumusin dia gitu loh. Dan di sini dia nggak mau, makanya dia di sini jalan sendiri. Aku lihatnya nggak butuh banyak orang, yang penting ibaratnya aku udah mau keluar kandang, aku mau turun gunung, aku mau benerin semuanya. Jadi dia tuh yang tadinya tertidur pasif, tiba-tiba dia aktif lagi. Ada Two of Pentacles di sini ya. Two of Pentacles tuh terkait sama dia ada beberapa hal, mungkin terkait dengan finansial, terkait dengan hubungan dan lain-lain, itu yang membuat dia masih ragu-ragu. Ingin melangkah, keputusannya itu seperti apa? Sebenarnya apakah aku harus sendiri? Aku harus menarik diri atau masih melanjutkan sebuah hubungan ini gitu. Ada kartu Seven of Pentacles, karena di sini kenyataannya apa ya, yang aku harapin, yang aku gadang-gadang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Dia bilang gitu. Apakah di sini aku harus sendiri dulu, harus banyak evaluasi diri, nggak bisa menyalahkan sama orang lain. Kenapa? Karena memang aku nyatanya orang itu nggak begitu care sama aku, kayak gitu loh. Ada kartu King of Swords ya. Di sini kemungkinan dia sudah mulai kayak lebih dewasa. Aku menganggap orang ini tuh dewasanya banget sih. Dari banyak masalah, tiba-tiba dia jadi orang yang ditumpui begitu banyak problem. Dan di sini dia masih ada semangat pergerakan ya untuk menjadi lebih baik. Ada kartu King of Wands di sini. Dia nggak usah banyak aksi, dia hanya kayak iya enggak itu yang kulakukan kayak gitu. Tapi untuk dia action dan lain-lain, sebentar dulu, tahan diri dulu. Aku maunya kamu bisa kasih apa ke aku, baru aku bisa kasih effort. Nah kayak gitu. Di sini dia sudah mulai kayak punya kepercayaan diri ya, kepercayaan diri untuk bahwa aku yakin aku bisa merubah hidup aku. Aku tahu yang terbaik buat jalanku, jadi aku nggak akan ngikutin kata orang lain, ataupun aku nggak kepengaruh dengan lingkungan apapun. Ada kartu Two of Wands di sini, yaitu dia di sini sedang mencari kesempatan ya. Beberapa di antara mereka di sini mencari kerja baru atau seperti kayak bisnis sesuatu yang baru, melakukan satu perjalanan, mungkin perencanaan untuk keluar kota, ya, disuruh sama bosnya mungkin. Yang di sini aku melihatnya dibutuhkan effort yang sangat besar karena ini kayak bisnis baru yang dia mau jalanin. Aku lihatnya seperti itu. Aku melihat di sini dia sebagai as a leader ya teman-teman. Jadi aku melihat dia punya project baru nih sama teman-temannya. Kalau terkait dengan pekerjaan ya, ada project baru. Kemudian aku melihatnya juga kalau dia nggak punya project berarti dia dapat kerjaan baru, ada tender atau apapun yang digarap sama teman-temannya di sini. Dan aku melihatnya kalau misalnya dia pindah perusahaan, kalau kamu dengar dia pindah perusahaan berarti atas rekomendasi teman-temannya. Jadi dia masuk based on recommendation, oke? Bagaimana dengan asmaranya di sini kita lihat. Oke, ada kartu Six of Cups ya. Six of Cups di sini jika ini terkait dengan asmara, dia di sini itu ingin melakukan satu perubahan ya. Ada perasaan kangen, ada perasaan rindu. Terus aku juga melihatnya dia belum bisa sepenuhnya sendiri atau move on tanpa kamu. Jika ini terkait sama kamu, ini kartu yang bagus karena dia mulai kayak ada reminding memori di masa lalu yang sebenarnya kamu ini adalah orang yang ngebuat dia kuat loh. Kamu ini yang membuat dia maju. Kalau misalnya tanpa kamu di sini aku tidak bisa mendapatkan posisi atau hasil seperti ini sekarang. Kemudian di sini ada kartu High Priestess ya. Ada perasaan terdalam dia yang ingin dia ungkapkan sama kamu tapi masih belum bisa diungkapkan, jujur aja. Jadi kabar dari dia ingat sama kamu tapi belum tentu dia hubungin kamu di sini. Kenapa? Karena dia merasa masih butuh, oh ya, aku masih butuh pembuktian nih. Masih ada hal penting terkait dengan finansial yang aku harus benahi lebih dahulu. Ingin sekali ketemu sama kamu, tapi mungkin jarak kalian juga susah ya. Dia mesti berusaha keras untuk ngumpulin uang demi uang supaya bisa nanti
traktir kamu, ngapelin kamu, dan lain-lain. Butuh kesabaran. Dia pun ada hasrat untuk bisa ketemu dengan orang masa lalunya. Mungkin itu orang masa lalunya kamu, teman masa kecil, atau teman yang sebelumnya ya. Maksudnya orang di masa lalu. Bisa jadi ini kamu yang nonton. Dan kartu Temperance di sini menandakan bahwa butuh banyak cukup kesabaran buat dia untuk bisa menyeimbangkan diri antara dia bekerja ya atau memilih kamu di sini. Ada kartu The Magician, dia mengharapkan ada satu perubahan baru dari sini. Jadi kalau misalnya kamu hubungannya tidak akur sama dia, kemungkinan atau dia lama menghilang, ada kemungkinan dia akan kembali sama kamu. Ya, mulai akan kasih kabar, mulai ada pergerakan. Ada kartu Six of Wands di sini. Ya, 6 wands di sini adalah satu kartu keberuntungan karena aku lihat ya cita-cita dia nanti ataupun pekerjaan yang baru dia lakukan di sini akan membuahkan hasil sama teman-temannya ya. Jika ini memang grup sama teman-teman atau dalam tim, ini akan memberikan satu efek yang bagus gitu. Jadi aku melihatnya di sini dia sekarang lebih tepatnya melakukan satu perubahan dari mulai secara spiritual, secara gerak, secara sikap, dia lebih banyak namanya melakukan evaluasi diri. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang dia mau benahi sebelum ketemu sama kamu. Lalu gimana lagi kita ungkap perasaannya kepada kamu? Orang ini ya, kalau aku lihat adalah orang yang masih belum bisa ngelupain kamu selama ini. Dia adalah orang yang dalam perjalanannya itu selalu kebayang-bayang kamu. Karena dia tidak bisa keluar. Tarikan kamu tuh begitu kuat gitu. Orang ini ada perasaan rindu sama kamu. Kenapa rindu? Sesekali dia mungkin akan kirim kabar sama kamu, dia akan perhatiin kamu, tapi dia belum punya keberanian untuk mengungkapkan. Ya, di sini ada kartu High Priestess, dia masih mempelajari situasi kondisi kayak gue ini siapa sih? Ya, mungkin gak sih dia mau terima gue di sini? Jadi dia akan datang dengan kemasan baru di sini ya. Ada kartu Nine of Swords. Banyak pikiran juga yang ngebuat dia itu jadi gamang, tidak yakin dengan apa yang dilakukan. Mungkin dia bisa maju nih masalah sesuatu yang sudah pasti, tetapi kalau masalah cinta di sini aku lihat dia agak lemah ya. Pengen kasih kabar, pengen datang, pengen move on juga, tapi nggak bisa. Ada kartu Seven of Wands. Dia belum bisa curhat kemanapun, masalahnya apa? Ya, dia di sini punya personal issue aku lihat. Dia nggak mempercayakan, misalnya dia tuh bukan orang tipe-tipe yang curhat, bukan. Jadi kalau kamu nanya-nanya dia sama temennya nggak akan kasih tahu karena dia akan keep sendiri. Di sini yang dia lakukan itu berdasarkan keinginannya dia. Jadi dia bilang kalau seandainya ini waktu yang tepat, ya waktu yang tepat, misalnya dia berhasil dalam pekerjaan dan lain-lain, dia baru datang ke kamu. Jadi dia di sini nggak ada namanya mau datang ke kamu dengan keadaan kosong atau bahkan membuat kamu kecewa. Di sini dia menyadari banget ya bahwa semenjak kehilangan kamu, banyak kekecewaan yang dirasakan, banyak kehilangan. Seakan-akan semuanya itu tidak pernah menjadi satu lagi. Gitu. Tapi di sini dia masih punya harapan, masih punya hope bahwa kekecewaan itu akan bisa diminimalisir. Gimana caranya dia ngomong sama kamu, gimana caranya dia nanti bisa komunikasi lagi sama kamu, itu yang bakal dipikirin. Kayak gitu. Sekarang kita lihat lagi dari dia, apa-apa aja sih yang penting. Karena kartuku tuh masih kayak baru-baru gitu ya teman-teman, jadi ya aku mesti ambil dari boxnya karena aku memang orangnya spontan, nggak mempersiapkan apapun, jadi tinggal comot gitu kira-kira apa. Ini secara energi aku akan tarik ya, jadi nggak semuanya juga bisa resonate ya teman-teman, tapi kalau kalian ingin mendengarkan saja buat namanya pelajaran, alhamdulillah boleh. Kita lihat lagi apa yang mendalam di sini, kira-kira ke kamu seperti apa. Oke. Ini kartunya agak bundar.
Di sini ada climbing toward success. Oke, terkait dengan ya pekerjaan ya, aku ngelihatnya di sini dia mulai ada peningkatan pekerjaan. Jadi kalau kamu yang tahu dia kerjanya serabutan, dia udah mulai serius di sini. Orang ini ya sekarang ini sedang melakukan perencanaan target oriented. Jadi aku punya rencana, aku punya manajemen waktu sekarang yang lebih baik, dan aku udah mulai bisa ada pergerakan. Ada di sini keras kepala ya, dan ingin berubah. Jadi orang di sini ya, orang yang kamu pikirkan di sini adalah orang yang kadang-kadang keras kepala. Sudah tahu misalnya yang dia lakukan mungkin hasilnya tuh masih nanti gitu loh, tapi dia tetap kekeh melakukan perubahan di bidang itu gitu. Termasuk dia dengan teman-teman yang mungkin dengan pergaulannya sekarang dibuat menjadi lebih positif, atau dia udah pindah circle. Nah, ini ada kartu stepping into new experience, berarti ada hal-hal yang dia lakukan, ada project sesuatu ya. Kamu di sini ya jangan khawatir. Di sini dia menyadari ya betapa ada resikonya planning dia itu nggak selesai ya, atau bakal akan ada namanya hambatan-hambatan yang bakalan dihadapi. Tapi orang ini sudah keras kepala, sudah ada emotion, sudah ada semangat yang membara. Jadi apa yang dia mau lakukan akan tetap dilakukan, baik itu untung ataupun rugi. Oke. Sekarang kita lihat di sini ke kamu. Ada 2 kartu yang muncul. Oke, di sini aku melihat cukup banyak waktu depresi buat dia ya. Jadi dia merasa di sini ketika dia meninggalkan kamu, ternyata ada yang mengambil manfaat dari itu. Mungkin ada yang seneng melihat hubungan kalian itu hancur, ada ya, dia baru menyadari itu. Kemudian di sini dia cukup banyak depresi, banyak kehilangan, dan sekarang dia mau coba untuk naik kembali. Di sini ketika nanti dia datang kembali ke kamu, dia di sini mau mengkontrol ya, dan mencoba untuk melindungi hubungan komunikasi kalian berdua, dan dihindari dari segala bentuk tekanan yang negatif. Itu dia nggak mau. Terus di sini yang terakhir, di sini aku melihat dia akan banyak cari informasi tentang kamu. Kalau misalnya ya kalian di sini jatuhnya kayak udah lama nggak ketemu dan kalian sudah ganti nomor, dia ganti nomor, di sini ada kesempatan bagi dia untuk tanya-tanya ke teman atau orang terdekat kamu mengenai nomor kamu, dan dia akan mulai chatting kamu pakai nomor baru gitu ya. Di sini dia mau membuat satu lonjakan ya, pins itu gigitan ya. Jadi di sini finansialnya juga jalan, ke kamu juga jalan, aku ngelihatnya begitu. Dan di sini minimal ya, orang ini ada plan yang sukses gitu. Jadi moodnya dia ke kamu, moodnya dia ke keluarga, semuanya akan baik-baik aja gitu. Sekarang kita lihat di sini apa kira-kira yang mau dia konfirmasi ke kamu, atau afirmasinya apa. Kita lihat ya. Wow, aku udah sangat kangen sama kamu. Gairahku itu udah melebihi luber-lubernya air ini. Dia bilang, kamu sudah membuat aku sangat-sangat bahagia sebetulnya. Kamu adalah rumah kedua buat aku. Jadi kemanapun aku pulang, harusnya tuh ada kamu. Gitu ya. Ya, aku ingin berdansa dengan kamu, whatever. Intinya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan di sini dengan kamu. Dia mau ngajak kamu romantic date. Dia mau ngajak kamu kayak kencan singkat, kencan yang berarti, kayak nonton yang ringan-ringan. Cintaku ini sama kamu tuh sangat kuat. Aku tuh sampai menyerah. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Dia bilang, you make me feel so complete. Dengan kamu, hidup aku itu menjadi komplit. Diriku itu menjadi seorang laki-laki atau wanita seutuhnya gitu ya. Selama ini aku tuh kayak mendapat kayak blur hidup, aku nggak tahu mau ngapain. Tapi dengan kamu itu, dengan ketemu kamu, hidupku tuh lebih terarah.
kamu tuh adalah sosok mandiri yang aku sangat suka. Dia menyukai sosok yang mandiri ya, nggak suka sosok yang manja. Di sini sabar dulu ya, sekarang aku sedang bekerja untuk kestabilan kita. Bagaimanapun masa depannya adalah dengan kamu. Jadi ya kalau dia punya pasangan, whatever caranya, ya mungkin diupayain sama kamu di sini. Kita akan lihat di sini kira-kira siapakah dia. Ya, kita akan ambil dari inisial. Aku nggak akan ambil dari zodiak ya teman-teman, tapi kalau inisialnya mungkin ada panggilan, nama depan atau nama panjang, monggo. Di sini aku mau lihat lebih fleksibel aja gitu. Ada huruf P, Papa, Alpha, A, Yankee, Y. Ada huruf X, ada huruf E, ada huruf G, ada huruf C, ada huruf T, ada huruf H, ada W, ada B, Bravo, ada L, O, K, King, Kilo, ada N, November, Nano, S, Sierra, dan ada huruf V ya. So teman-teman, di sini apa sih yang harus kita ambil dan kita petik ya untuk ya buat kamu dan dia juga enak. Di sini ya, jangan terlalu menjadi seseorang yang terlalu mendominasi ya. Cukup tunjukkan kekuatan dan juga untuk kelakuan kalian berdua ya, dari mulai sikap, mulai dengan cara bicara itu diatur dengan baik ya, karena itu menunjukkan kekuatan kalian. Dominasi bukan satu kekuatan, tapi biasanya adalah kelemahan. Oke, jadi harus saling paham dan mengerti satu sama lain. See you when I see you. I love you. Bye bye.